Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan semangat pagi semuanya ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali ya untuk sesi daring, pembelajaran daring ya terkait dengan mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 ya untuk sesi ke-6 ya. Jadi dalam hal ini kita akan membahas prosedur penilaian ya. Jadi bagaimana prosedur penilaian? Ya, tentunya auditor wajib melakukan prosedur penilaian untuk resiko yang sangat signifikan begitu ya. Tentunya untuk menilai apakah ada salah saji yang material dalam laporan keuangan tersebut ya. Tentunya prosedur penilaian juga ya harus diketahui oleh entitas ya. Dan kita tentunya auditor menggunakan prosedur analitikal yang relevan ya. Nah, kemudian melakukan pengamatan dan inspeksi ya. Nah, untuk industri terkait ketentuan mengikuti ketentuan perundangan dan aturan yang berlaku ya. Untuk sifat daripada entitas tentunya kita harus mengenal tingkat operasionalnya ya, struktur kepemilikan dan tingkat governance-nya ya, seperti apa begitu ya. Nah, jadi kita tidak boleh sembarangan ya, karena semuanya itu ada aturan dan ada prosedurnya ya. Tentunya tujuan dan strategi entitas dan resiko bisnis juga harus diperhatikan ya untuk meminimalisir daripada salah saji material. Auditor wajib memperoleh pemahaman mengenai pengendalian internal ya. Nah, meskipun kebanyakan pengendalian yang relevan dengan audit sangat berhubungan dengan pelaporan keuangan, namun tidak semua pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah relevan. Ya. Nah, dengan kearifan profesionalnya tentunya ya, auditor menilai apakah suatu pengendalian secara individu atau dalam kombinasi dengan pengendalian lain adalah relevan dengan laporan keuangan yang diauditnya. Untuk menjadi dasar pertimbangan contohnya ya kecurangan dalam audit atas laporan keuangan ya. Ketika kita melakukan prosedur penilaian risiko ya dengan kegiatan terkait untuk memperoleh pemahaman mengenai entitas dan lingkungannya ya, termasuk pengendalian internalnya. Nah, itu harus berhati-hati ya. Dan untuk estimasi akuntansi juga begitu ya, dalam kita melaksanakan prosedur penilaian risiko, kegiatan terkait untuk memperoleh pemahaman mengenai entitas ya dan lingkungannya termasuk pengendalian internalnya itu harus mengikuti standar auditing yang berlaku tentunya ya. Bagaimana dengan pihak manajemen ya untuk mengidentifikasi transaksi, peristiwa dan keadaan yang mungkin akan terjadi? Ya, itu juga harus diestimasi ya, harus diperhitungkan ya. Nah, untuk bagaimana manajemen membuat estimasi akuntansi tentang pemahaman data yang digunakan sebagai dasar untuk penilaian, untuk pengendalian, atau mungkin menggunakan tenaga ahli ya. Nah, itu semuanya juga kita harus berhati-hati dan bertanggung jawab ya. Jadi nggak sembarang gitu ya. Nah, untuk tinjauan prosedur penilaian resiko tentunya kita harus mengidentifikasi menilai resiko salah saji yang material ya. Untuk bukti audit ya, prosedur penilaian resiko memberikan bukti audit yang mendukung penilaian risiko pada tingkat laporan keuangan asersi yang baik ya. Nah, auditor menggunakan kearifan profesionalnya tentunya untuk menentukan prosedur penilaian risiko yang baik dan terpuji ya. Jadi nanti kliennya merasa senang dan puas atas jasa yang diberikan oleh auditor tersebut. Untuk prosedur ya, penilaian risiko tentunya terdiri prosedur menanyakan kepada pihak manajemen, penggunaan dan inspeksi observation and inspection, prosedur analytical atau analytical procedure ya. Jadi Anda itu harus paham yang hal-hal yang sudah diberikan panduan secara baik itu elektronik, manual atau by system.
Ya, Anda harus paham. Ya. Nah, auditor wajib menanyakan kepada pihak manajemen tentunya mengenai pendirian perusahaan, proses identifikasi tentang resiko yang terjadi di perusahaan, ada kecurangan atau tidak, ya. Nah, mengkomunikasikan pihak manajemen dan pihak karyawan, pihak terkait tentunya, ya. Untuk prosedur analitikal, prosedur ini tentunya membantu identifikasi hal yang mempunyai implikasi terhadap laporan keuangan yang kita audit, ya. Nah, memperoleh bukti audit itu tidak mudah, ya. Harus melakukan suatu proses, ya, dan koresponden, ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan bukti itu secara akurat dan cermat, ya. Ada teknisnya, ya, dan tidak serampangan, ya. Jadi ada prosedurnya. Bagaimana kalau prosedur itu tidak diikutin? Ya tentu atau kacau balau. Ya, jadi ada prosedur itu harus dilakukan dengan baik, ya. Nah, karena sesuatu itu harus menggunakan semuanya prosedur. Kalau prosedur baik ya kerjanya diharapkan baik. Ya kalau prosedur kurang baik ya kinerja juga kurang baik, begitu ya. Nah, kemudian untuk estimasi akuntansi itu tentunya dibuat, ya, dengan semaksimal mungkin, tentunya untuk menghindari adanya keterlambatan, ya, adanya gangguan dalam proses audit, ya, seperti itu. Jadi untuk menghindari, jadi estimasi akuntansi itu termasuk estimasi akuntansi dengan nilai wajar, ya, tentunya dalam laporan keuangan yang diakui atau diungkapkan. Jadi harus wajar atau fair, ya, atau dia menggunakan nilai wajar atau tidak, atau laporan keuangan yang wajar atau tidak. Jadi harus fair, ya, wajar. Karena kita memberikan opini juga harus wajar, begitu ya. Bukan wajar yang dibuat-buat, tetapi wajar sesuai pekerjaan yang sudah kita periksa. Untuk tingkat ketidakpastian estimasi, ya tentunya kita akan menilai, ya, tingkat ketidakpastian estimasi itu seperti apa sih, ya. Kalau emang dirasa kurang, ya kita harus memperbaiki diri lagi, ya, meningkatkan kinerja kita, baca lagi aturannya seperti apa, gitu ya. Ya, jadi kita tuh nggak gampang, ya, melakukan pekerjaan yang mestinya kita lakukan secara maksimal, tapi kita mengerjakannya setengah-setengah. Nah itu tidak, ya, kurang baiklah, ya. Auditor tangguh, akuntan tangguh itu selalu mengikuti kode etik dan prosedur yang dilakukannya dengan baik. Ada beberapa kasus di perusahaan, ya, kalau kita sebagai auditor diberikan suatu tugas, ya, kita lalai, tentunya kita akan kena sanksi, ya, atau kita diganti dengan auditor lainnya, ya, bahkan kita dimutasi pekerjaan kita, atau kita dikeluarkan diganti orang baru, ya. Nah, untuk itu sebagai seorang auditor kita harus kompeten, ya, ikutin SPAP-nya, standar profesional akuntan publik, dan kita wajib mentaati kode etik akuntan. Itu adalah rumusan sebagai auditor supaya kita itu tangguh, ya, kita terhormat di mata klien kita. Makanya itu kita harus berhati-hati, ya. Kompetensi itu penting, apalagi untuk menilai suatu resiko yang signifikan yang kemungkinan bisa terjadi di mana saja saat kita melakukan audit perusahaan. Ya, perusahaan akan menilai kita bagaimana kita ini bertindak, bekerja, ya, baik atau tidak, ya. Ya, jadi pekerjaan kita itu diukur dengan standar pekerjaan tertentu, tidak main-main, ya. Nah, seperti itu. Lanjut, ya. Nah, sekarang kita melakukan estimasi akuntansi sudah, kemudian peristiwa setanggal neraca, ya. Dalam laporan keuangan itu ada peristiwa setanggal neraca, date of financial statement, ya, jadi tanggal terakhir dalam periode dicakupnya laporan keuangan, ya. Nah itu seperti apa, ya. Ya tentunya kita meninjau tanggal laporan keuangannya, tanggal persetujuannya, tanggal laporan auditnya, dan tanggal diterbitkannya laporan keuangannya seperti apa, ya. Nah, jadi kita nih nggak main-main nih, ya. Jadi laporan keuangan itu memang peristiwa tanggal neraca itu penting sekali, ya. Jual jetting, ya, artinya peristiwa kemudian yang diketahui
Sesudah tanggal laporan auditor seringkali menyebabkan pekerjaan audit tambahan yang diperkirakan karena suatu peristiwa kemudian berdampak terhadap saldo perkiraan. Ya, estimasi penyisihan dan berbagai ungkapan dalam laporan keuangan. Dan dalam hal seperti itu, laporan auditor baru akan diterbitkan dan laporan baru itu tidak diberi tanggal lebih awal dari tanggal persetujuan laporan keuangan. Namun, untuk peristiwa kemudian tertentu, pekerjaan audit tambahan dapat dibatasi hanya pada perubahan laporan keuangan, seperti dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan terkait ya. Jadi dalam situasi hal seperti ini ya, undang-undang itu diperbolehkan ya. Kemudian tanggal laporan auditor semula dan akan tetapi suatu tanggal baru ditambahkan sehingga ada 2 tanggal laporan auditor. Jadi ya, pemberian 2 tanggal atau judul dating itu menginformasikan kepada pembaca ya bahwa prosedur audit sesudah tanggal laporan auditor semula terbatas pada perubahan yang dibuat kemudian ya. Nah, jadi ada beberapa macam yang biasanya diterbitkan oleh kantor akuntan publik ya. Nah, itu harus diperhatikan, namanya peristiwa setelah tanggal neraca, supaya tidak ada tanggal yang sifatnya ganda yang mengaburkan untuk laporan keuangan audit tersebut ya. Nah, kira-kira demikian paparan sesi ke-6 terkait risiko penilaian laporan keuangan, peristiwa tanggal neraca, estimasi akuntansi, dan risiko audit yang signifikan dalam penyusunan laporan pemeriksaan akuntansi ya. Kami harapkan ya mahasiswa-mahasiswi dapat mampu memahami pembelajaran ini dengan baik ya, dan mengerjakan soal tentunya, mempelajari contoh-contoh studi kasus ya, kemudian contoh-contoh research yang telah saya share di link ya. Jadi Anda lihat di Sevima ya. Jika ada pertanyaan bisa dilontarkan dalam sesi tanya jawab di WAG ya. Oke ya. Jadi kita tunggu jawaban dari Anda ya, karena penugasan sudah saya berikan di link ya. Jadi kita semuanya serba online sekarang ya. Dan minggu depan diharapkan kita bisa hadir di Zoom meeting ya minggu depan, karena sesi ke-7, karena setelah sesi ke-7 nanti akan UTS. Dan mohon ya untuk setiap kelas mempersiapkan full papernya ya, kelompok ya, dan di sesi ke-7 dikumpulkan lewat email saya ya, ratigai@gmail.com ya. Dan Anda boleh mempresentasikan perwakilan ya. Oke ya, perwakilan mempresentasikannya divideokan boleh ya, lewat Zoom meeting boleh. Jadi kita Zoom meeting 45 menit, 15 menitnya adalah sesi tanya jawab, 15 menit menerangkan, dan sisanya adalah presentasi dari tugas sesi ke-7, sesi pertama sampai ke-7. Demikian pemaparan saya tentang mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1, materi sesi ke-6 ya. Semoga bisa dipahami dan dipelajari dengan baik ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Aum.